Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Halo, selamat datang di bagian kelima pada pembahasan UTS kelas 6 semester 1. Nah, pada part kelima ini kita mulai dari nomor 21 atau yang esainya. Kemarin yang pilihan ganda sudah kita selesaikan dari part 1 sampai part 4. Langsung aja ya kita kerjakan yang nomor 21 ini. 28 dikali dengan 25 dikurang dengan 46 ditambah 237 ditambah dengan 154. Nah, kalau ada seperti ini kita ingat kabataku kali bagi tambah kurang. Nah, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali. Oke, 28 dikali 25 kita kerjakan di sebelah sini ya. 28 dikali dengan 25. 5 dikali 8 40, berarti simpan 4. 5 dikali 2 10, 10 ditambah 4 14. 2 dikali 8 16, simpan 1. 2 dikali 2 4 tambah 1 5. Nah, ini kita jumlahkan. Turunkan nolnya. 6 tambah 4 juga 0. Tambah 1, 2 tambah 5 itu 7. Nah, berarti 28 dikali 25 itu 700. Kemudian yang di dalam kurungnya 46 tambah 237, 46 tambah 237, kemudian ditambah 154. Nah, 4 tambah 7 itu 11, tambah 6 17. Simpan 1. 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13. Simpan 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. Berarti pengurangannya menjadi 700 dikurang 437. Nah, kalau ada 700 dikurang 437, kita kurangkan seperti biasa. Ini tentu sedikit lebih rumit. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah 700-nya kita kurangkan dengan 1 terlebih dahulu, demikian juga dengan 437. Nah, 700 dikurang 1 itu adalah 699. Kemudian 437 dikurang dengan 1 itu 436. Nah, ini baru kita kurangkan. 9 kurang 6 hasilnya 3, 9 kurang 3 6, 6 dikurang 4 itu 2. Nah, hasilnya adalah 263. Dengan mengurangkan 1 ini kita lebih mudah untuk melakukan operasi hitungnya ketimbang masih dalam bentuk 700. Kira-kira benar nggak ini caranya? Untuk membuktikannya kita tinggal tambahkan 437. Kita tambahkan dengan 437, 7 tambah 3 0, naik 1, 7 tambah 3 juga 0, naik 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. Nah, hasilnya juga 700. Jadi terbukti ya bahwa hasilnya itu memang 263. Oke, langsung aja kita ke nomor 22. Bilangan bulat antara minus 2 dan 4. Nah, kalau ada kata-kata antara, berarti bilangan di awal dan di akhirnya itu tidak ikut, melainkan hanya yang berada di tengah-tengahnya. Berarti paling kiri itu minus 2, kemudian paling kanan ini 4. Nah, yang ditanya adalah angka yang berada di antara minus 2 dengan 4. Sebelum minus 2 tentu minus 1. Sebelum minus 1 itu 0, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti sudah terjawab. Angka yang berada di antara minus 2 dan 4 itu minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung ke nomor 23. Di sini ada garis bilangannya ya. Pada huruf P dan Q, pada garis bilangan di atas akan lebih tepat bila diganti dengan angka titik-titik dan titik-titik. Di kertas ini coba kita tulis tanpa garis bilangan.
dimulai dari minus 9, minus 4, P, 6, dan Q atau Q. Nah, di sini kebetulan ada dua bilangan yang dempet ya, minus 9 dengan minus 4. Kalau kita teliti, jarak antara minus 9 dan minus 4 ini adalah 5. Nah, berarti bilangan ini atau urutan bilangan ini merupakan loncat-loncat 5. Jadi setiap bilangan memiliki jarak 5. Nah, kalau kita samakan juga, berarti minus 4 ditambah dengan 5 itu adalah 1. Nah, berarti P-nya adalah 1. 1 ditambah lagi dengan 5 itu adalah 6. Sesuai kan? Memang 6. Nah, setelah itu 6 ditambah lagi dengan 5 itu hasilnya adalah 11. Jadi jawabannya P-nya sama dengan 1, kemudian Q-nya itu sama dengan 11. Oke, kita lanjut ke nomor 24 ya. Minus 4, minus 7, minus 2, kemudian 0, minus 3, minus 4. Bilangan di atas bila diurutkan dari yang terbesar adalah, ingat, jika bilangan positif semakin besar, maka nilainya itu juga semakin besar. Sedangkan bilangan negatif jika semakin besar, nilainya itu semakin kecil. Di soal nomor 24 ini kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Berarti harus diurutkan dari bilangan positif ya. Kebetulan di sini tidak ada positif, yang adanya 0. Maka bilangan yang terbesar pertama itu dimulai dari 0. Dan sisanya bilangan negatif. Bilangan negatif jika semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Namun jika dia semakin kecil, nilainya semakin besar. Nah, oleh sebab itu kita cari dulu bilangan negatif yang nilainya kecil. Di sini dimulai dari minus 2, yang lebih kecil ya. Minus 2, kemudian minus 3, kemudian ada minus 4. Kemudian habis itu ada minus 7, dan terakhir ada minus 9. Ini minus 9 ya. Nah, jadi ini merupakan jawaban dari soal nomor 24. Oke, kita lanjut ke nomor 25 ya. Nah, tanda hubung nih. Tanda hubung dari minus 7 ditambah 5, kemudian titik-titik minus 9 ditambah 7. Untuk mengetahui tanda hubungnya, kita operasikan dulu ya. Minus 7 ditambah 5 itu adalah minus 2. Nah, minus 9 ditambah 7 itu juga adalah minus 2. Nah, berarti minus 2 dengan minus 2 itu hubungannya apa? Ya, hubungannya sama kan? Minus 2 itu sama dengan minus 2. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Minus 2, minus 5, minus 8. Kemudian minus 1, minus 9, dan terakhir ada minus 10. Nah, bilangan bulat negatif di atas bila diurutkan dari yang terkecil. Ingat, semakin besar bilangan negatif, maka nilainya itu semakin kecil. Berarti kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kita cari bilangan negatif yang paling besar. Di sini bilangan negatif paling besar itu negatif 10. Setelah negatif 10, negatif 9, kemudian negatif 8, kemudian negatif 5, kemudian negatif 2, dan terakhir negatif 1. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 27. Nah, nomor 27 ini juga garis bilangan ya. Pertanyaannya, gambar garis bilangan di atas bila ditulis dengan kalimat matematika menjadi. Nah, aku gambar dulu ya garis bilangannya. Nah, beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum membaca garis bilangan. Jika arahnya ke kanan, itu dia ditambah. Jika arahnya ke kiri, itu dia dikurang. Oke, cukup hafal ini ya. Kalau ke kanan ditambah, kalau ke kiri dikurang. Untuk membaca garis bilangan dimulai dari arah panah yang paling bawah. Nah, arah panah yang paling bawah di gambar ini yang mengarah ke sebelah kanan. Dia mengarah ke sebelah kanan sampai ke angka 3. Nah, dari situ berarti kita bisa tulis kalimat matematikanya adalah 3. Karena dia ke kanan, dia berarti tambah ya, atau positif.
Kemudian kita selanjut ke garis bilangan berikutnya, yaitu garis bilangan yang mengarah ke kiri sampai angka minus 2. Nah, ini panahnya ke arah kiri kan? Kalau ke arah kiri, dia dikurang. Berarti kita tulis dulu kurang. Nah, kurangnya kurang berapa? Nah, untuk mengetahuinya kita hitung satu-satu. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kurangnya adalah kurang 5. Kemudian panah yang ketiga ini merupakan hasilnya atau sama dengan. Nah, kita tengok nih, panahnya mengarah ke kiri atau ke kanan. Panahnya ke kiri kan, kalau ke kiri dia kurang. Berarti hasilnya otomatis minus. Nah, minusnya minus berapa? Kita hitungnya dari 0 ya. 1, 2. Nah, minusnya adalah minus 2. Berarti ini adalah kalimat matematika dari garis bilangan di atas, yaitu 3 dikurang 5 sama dengan minus 2. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 28 ya. Nomor 28 560 dibagi dengan minus 70 sama dengan N. Nah, yang ditanya adalah nilai N ini berapa. Tentu kita harus melakukan pembagian terlebih dahulu. Kalau kita gunakan pembagian pistol di sebelah sini ya, 560 kemudian dibagi dengan 70. Untuk tanda minusnya nanti belakangan aja. Karena dia positif bagi negatif, maka hasilnya sudah pasti minus, tapi belum tahu minus berapa. Ini kita bagikan dulu ya. Nah, di sini ada 0, ada 0. 0-nya bisa kita coret. Nah, kita coret 0-nya, jadi sisa 56 dibagi 7. Ayo, 56 dibagi 7 berapa? Ini cuma kali-kali biasa loh. 56 dibagi 7 itu 8. Kalau kamu ingat perkalian 1 sampai 10, kamu pasti tahu jawabannya. 8 dikali 7 itu jawabannya adalah 56. Nah, tadi ada minus, hasilnya 8. Berarti 560 dibagi minus 70 adalah minus 8. Kita lanjut lagi ke nomor 29. Ini ada minus 38 dikurang dengan minus 28 dikurang dengan 7. Nah, ini karena pengurangan semua bebas ya, mau kita kerjakan dari depan mau dari belakang juga nggak masalah. Sekarang tandanya dulu kita ubah ya. Ini minus 38, minus ketemu minus jadi positif, berarti positif 28 dikurang dengan 7. Nah, minus 38 ditambah 28 itu berapa? Karena di sini minusnya lebih besar, berarti hasilnya sudah otomatis minus. Kita selanjutkan di sini ya. Minus 38 ditambah 28 minus, kemudian kita kurangkan 38 dikurang dengan 28, ini 10, berarti minus 10, kemudian masih ada 7 ya, dikurang dengan 7. Nah, minus 10 dikurang dengan 7 ini adalah minus 17. Nah, kita sampai di nomor terakhir esai bagian kedua ini, di nomor 30. Minus 14 ditambah minus 84 tambah 100 sama dengan N. N-nya berapa? Nah, di sini ada minus sama minus ya. Minus 14 sama minus 84. Kalau minus sama minus ini enak aja menjumlahinnya. Tinggal dijumlahkan seperti biasa. 4 ditambah 4 ini 8. 1 tambah 8, 9. Jangan lupa minusnya. Berarti minus 98. Kemudian ditambah dengan 100. Nah, antara 100 dengan 98, mana lebih besar? Lebih besar 100 ya. Karena 100 ini positif, berarti secara otomatis hasilnya nanti positif. Kita selesaikan dulu. 100 dikurang dengan 98. Itu hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya adalah positif 2. Oke, sampai jumpa di part terakhir di mana kita akan membahas esai bagian ketiga dari soal UTS kelas 6 ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih.